silakan. Oke, siang ini kita mau sowan ke Jero Dalang. Beliau juga bikin wayang sendiri, bikin perlengkapan pendalangan sendiri. Dia orangnya hebat banget, keren banget itu dalangnya. Kita sowan sekarang ke sana ya, sambil kita cerita-cerita bagaimana sih tentang dalang dan wayang Bali itu seperti apa, khususnya yang ada di Kecamatan Tejakula ya. Oke, kita lanjut. Swastiastu Jero. Wah, kebetulan ini Jeronya lagi berkarya. Jadi kita bisa gangguin sedikit cerita-cerita, kita kulik-kulik gimana sih wayang Bali, khususnya wayang Tejakula ini ya. Caranya dia memahat, caranya dia main, dan ini salah satu yang saya tahu ya, beliau ini selain bikin gamelannya itu gender, dia semua bisa bikin. Dan itu kerennya, dan buat saya itu menarik banget. Kan tidak semua dalang, setahu saya bisa bikin wayang, bisa bikin lampu wayang, bisa bikin ini, kan tidak semuanya. Artinya tidak harus bisa bikin, yang penting bisa main sudah oke gitu ya. Ini lebih daripada oke buat saya, keren banget. Yuk kita ngobrol sama Jeronya yuk. Wih, swastiastu Jero, keren. Rahajang, Rahayu, wow. Pesanan lagi dah? Pun apa gatren lagi? Pesanan aja, pesanan? Wah, keren. Jadi berkarya terus ya Jero ya? Ya. Kalau nggak pentas jadi berkarya terus ya? Ya. Keren, mantap. Ini lihat karya-karyanya beliau. Pinjam ya Jero ya? Iya ya. Oh, ya, artinya kalau misalnya sudah tua, maksudnya udah ada beberapa yang rusak diganti sama beliaunya gitu loh. Oh iya ya, ini kan udah robek nih, ini diganti. Wow, keren. Oh ini yang barunya, tuh yang barunya, keren. Oke, mantap. Oh ini yang belum. Oh ini yang baru habis ditata nih. Yang baru wow, kulitnya kenceng banget jadinya ya. Ini kalau nggak salah nih Sri Krishna, wayang Dewa Krishna nih. Dewa Krishna nih. Ini Arjuna ya Jero ya? Iya ya. Oh benar. Ini Arjuna, ini Krishna. Ini tinggal di chat nih ya, di chat sama beliaunya jadi dah tuh, dia lagi ngecat. Ntar kita juga minta dia tunjukin gimana sih caranya natah wayang tuh sih. Karena kalau kemarin kan kita udah ngelihat natah nah jadi kalau pegang wayang, kalau kemana-mana besok jangan begini pegangnya, takutnya kan dia patah, begini caranya. Jadi benar-benar menghormati hasil karyanya beliau, bayangkan coba. Nah maksudnya lanjutkan ya. Jadi kemarin kan kita udah tahu tuh bagaimana menatah kayu. Apakah sama menatah kayu dengan menatah kulit? Ya pasti ya beda, kita cek beliaunya lagi itu. Dan ntar kita ulik lagi dia supaya gimana sih pas lagi ya kita wawancara dikit lah, kulik-kulik bagaimana dia, kalau misalnya dia bikin terus jangan mementaskan seperti apa perasaannya dia. Saya rasa itu juga beda. Jadi seperti saya misalnya, kalau saya pas lagi masak terus saya menikmati makanan yang saya masak,
pasti lebih menjiwai makanan itu. Ya, daripada kita masak makanan orang lain gitu kan, ya cuman bisa merasakan oh enak. Tapi kalau misalnya kita udah dari sentuhan pertama sampai lidah bergoyang, wah itu beda itu. Nah, beliaunya ini pasti lebih menjiwai ntar kalau misalnya lagi ini apa, pentas gitu ya. Kalau di Jawa apa namanya? Tanggap ya? Ditanggap. Iya, ditanggap. Waduh, keren. Nih. Ah, ini punekawannya ini. Ini punekawannya nih. Kalau di Jawa namanya punekawan nih. Kalau di sini namanya, oh bukan, ini bukan. Ini tambahan ini. Bukan punekawannya. Ini istilahnya improvisasi. Benar ya? Ya, diimprovisasi. Ada tokoh-tokoh tambahan supaya membuat apa namanya? Kita ambilin dulu yang sana. Ya. Jadi mau diambilin tuh wayang-wayang Bali itu seperti apa. Nah, dia tuh jadi ini tokoh-tokoh tambahan supaya menambah biasanya supaya menambah humor ya. Variasi cerita. Enggak, cerita nggak boleh ditambahin, tapi ada tokoh-tokoh tertentu yang untuk menghibur penonton dulu supaya ketawa dengan mukanya yang lucu dan lakonnya juga pasti akan dibikin lucu sama dia. Mungkin diolah bahasanya gitu. Itu sih. Ini beda nih, bukan punekawan bukan ini beda. Bukan punekawan nih, bukan punekawan. Aduh. Nah, ada beberapa. Wah, ini mungkin kurang udah rusak nah kayak gini nih. Nah, jadi dia mainnya di sini nih, ya. Supaya dia kelihatan apa mulutnya jalan loh. Jadi sekalian jalan sama tangannya. Cit 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 cit. Nah, ini kalau nggak salah yang namanya kemelan. Nih. Gitu. Ini yang diajak. Nah, biasanya tokoh ada yang satu menjadi pembuka cerita, ada yang satu sebagai penyimpul gitu. Menyimpulkan biasanya. Misalnya ini ngomong yang salah-salah, ini yang membenarkan gitu loh misalnya. Ini misalnya ngomong apa, wah. Yang ini pasti yang sosok bijaksana. Jangan begitu, itu tidak boleh. Nah, artinya di dalam lakon itu selalu ada yang baik, selalu ada yang tidak baik. Nah, sama juga di dunia ini. Jadi itu yang namanya keseimbangan ya. Ada baik, ada yang tidak baik. Nah, supaya menjadi keseimbangan. Nah, kalau udah keseimbangan itu terjaga, pasti ada lakon. Itu. Tanpa ada itu tidak akan ada lakon. Sama halnya dengan tidak ada negatif dan positif, tidak ada kehidupan. Jadi ada baik, ada yang tidak baik. Dari cerita pewayangan hanya itu aja kok pilihannya dua. Stop. Itu. Wah, saya kalau udah ngelihat wayang ini nggak pengen pulang loh. Bener. Duh, keren. Ini Yudhistira ini. Ini Yudhistira. Ya meskipun saya ini kerjanya di dapur, saya tahu loh wayang. Tenan loh iki, aku iki dong loh iki wayang. Iki Yudhistira iki. Nah, jadi kelihatan sekali kan dari mukanya mencerminkan wataknya ya. Jadi benar-benar bijaksana gitu. Ya, bijaksana dia. Nih lihat. Bijaksana sekali dia. Ini benar-benar bijaksana. Nah, ini salah satu. Ini kan Pandawa 5 yang paling tua kan. Oke. Nah, terus yang ini. Wow, kelihatan muka garang, ya nggak? Pemberani. Nah, begitu juga memiliki sifat pemberani dan memang apa? Ya serem gitu loh. Ya kan? Ya. Sama juga. Oh, ini dua bersaudara. Dua bersaudara ini. Nakulasa Dewa, mukanya sama. Bisa lo bikin muka sama lo. Bayangkan ya.
Mukanya sama loh ini. Nakula Sadewa, habis itu apalagi? Abimanyu nih Ki, gitu. Dan ini Sadewa namanya yang tua Nakula. Oh ini buku putih-putih dua. Arjuna. Maaf, saya yang salah. Oh ini. Oh iya. Karena Nakula kan yang paling tampan. Iya. Ini yang Nakula paling tampan dia. Ini? Itu Arjunanya. Kalau dalam cerita pewayangan Bali, yang paling tampan itu bukan Arjuna, Nakula yang paling tampan. Oke. Jadi Nakula yang paling tampan. Ya. Paling tampan. Jadi bukan Arjuna, tapi Arjuna itu sebagai panglima perang yang hebat ya. Oh, itu kalau dalam cerita Bali. Dialah yang paling tampan. Kelihatan aja kulitnya. Kelihatannya lemas, tapi kenyataannya wow. Ini hari ini dia beliau ngechat, cuma saya nodong nih supaya dia bikin wayang nih, harapannya nih supaya tahu nih tahu nih gimana proses pembuatan wayang. Jero mau bikin apa ini Jero? Mau bikin tangannya ini. Oke, pakai bikin tangan dia berarti. Nah, tangannya ini. Oh iya, nah itu kan udah jadi. Sekarang kan bikin tangannya. Entah ini kan direndam dulu. Rendam, habis direndam baru dimentah, itu pementangannya kan. Oke, di apa namanya direntangkan ya, direntangkan. Dibentangkan, pokoknya dibikin sampai bagus gitu ya. Oke, terus setelah itu nunggu mataharinya kan tergantung aja, nunggu 2 atau 3 hari. Udah kering kayak gini dah, kerasnya luar biasa dah. Oke, habis itu dijemur. Dijemur kayak ini dah kerasnya. Sampai kering. Wow, ini kalau digoreng bisa jadi rambak, Jero? Bisa. Bisa jadi rambak. Kena dah. Ini digoreng bisa jadi rambak. Oke, tapi emang bener loh, ini kan kulit. Iya. Ya, nah ini sekarang lagi bikin. Tapi kalau cara pembuatan rambaknya beda dengan cara pembuatannya ini. Iya. Ini pasti direbus dulu. Iya. Pasti diulang lagi direbus. Kalau direbus baru bisa jadi rambak. Ini kan direndam dia. Hanya kenapa harus ada gini biar tangannya itu sama. Ya pakai mal ya. Iya, Sket. pakai sketnya biar tangannya kiri dan kanannya kayak gini. Biar sketannya sama kayak gini. Dan nanti di penyekatan pemasangannya gampang tuh kayak gini. Ya kan ini sama jadinya tangannya. Nah, sekarang kita baru boleh tanya-tanya. Jadi jangan hanya memikirkan dari segi kontennya dong. Kalau pas lagi nyeket, biarkan beliaunya nyeket supaya apa? Konsentrasinya penuh. Nah, sekarang baru boleh lagi tanya-tanya. Tadi biarkan hening dulu sebentar, biar fokus dulu.
kita harus punya etika juga. Bertamu. Masa tanya terus demi konten. Saya mau nanya nih, Iya Pak. Iya, iya. kayak gini nih paling enak minum apa? Baru aku mau ngomong sebenarnya. Aku tadi sih sudah ngintip tuh kelapa mudanya Jero itu ya, ya nggak? Karena siang-siang begini nih, ya sembari itu kita izin dulu. Jero, Iya, kita ya. minta itu kelapa mudanya Ya, Jero ya. boleh, boleh. Asik. Tuh, jadi kita bikin es kelapa muda. Tenang saja. Konsentrasinya Ya. luar biasa. Ya. Nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Ya, gitu intinya gitu lah. Kalau dari segi tatahan Jero, Kalau dari segi tadahan juga beda, karena kalau kita buat wayang itu setiap wayang ada nama tatahannya beda. oke. Contoh kayak Arjuna, pembuatan Arjuna ini kan ada dia tuh nama tatahannya, dia tuh gelungnya rapid surang, dia pakai tatahannya util-utilan. Ada lagi yang ini Brahma, dia tuh pakai tatahannya beda, kayak gini dia tatahannya, dia pakai skarapi katanya, karangan api dia itu. Hanoman juga beda. Ini Hanomannya dia lain lagi, lain tataannya. Ini tataannya ini namanya Sekar Gadung, sama dengan Duryodhana yang ini. Ini Duryodhana ini pakai tataan Sekar Gadung nih kayak gini. Itu kalau di wayang. Ya. Saya mengerti. Oke, kalau misalnya di wayang itu masing-masing wayang itu Itu memiliki mempunyai karakter karakter dan memiliki tatahan tahan tersendiri. Contoh kayak Bima ini, Bima juga beda dia, tatahannya dia beda. Ini kayak gini, ini namanya bias-biasan, tatahannya beda. Juga nanti di kelihatan di bayangan tuh juga beda. Jadi Jero ngomong-ngomong Jero bikin wayang sendiri Jero. Iya, bikin wayang Satu sendiri. bedog itu ya Iya, namanya satu bedog. satu Satu bedog itu komplit dari macam wayang itu semua itu namanya satu bedog. Kita istilahnya satu bedog. Satu kotak tempatnya wayang namanya bedog. Oh, gitu Jero ya. Terus apalagi Jero? Kalau kan itu peralatan kalau nggak salah saya dengar nih. Katanya Jero kalau misalnya bikin lampunya sendiri Jero ya, belencongnya. Ya, belencongnya bikin sendiri juga. Oh, bikin belencong sendiri. Wah, itu juga. Kan ada pahatan kayu tuh Jero. Ada. Jero bisa mahat kayu juga. Kalau untuk seutuhnya mahat kayu itu tidak bisa, tapi untuk buat sendiri bisa. Nah, ya maksudnya gini. Ya. Karena dia buat sendiri jadi benar-benar curahan Ya, hatinya. curahan hati. Tapi oke loh Jero. Ya, artinya Coba dulu diambilin ya. Ya, oke. Kita dari wayang kita ke lampu. Karena tanpa ada lampu nggak mungkin Nggak ada bayangan. nggak ada bayangan. Jadi sebenarnya wayang itu kan bayangan kehidupan. Ya. Jadi potret kehidupan ini dilakonkan dalam pertunjukan wayang. Ada figur yang baik dan ada figur yang tidak baik. Nah, itu kita si penonton disuruh belajar. Jadi gini, kalau zaman dulu kan yang namanya belajar itu kan untuk di sekolah-sekolah itu kan jarang. Jadi leluhur kami memberikan pelajaran moral ada lewat pertunjukan-pertunjukan. Contohnya seperti wayang. Nah, jadi kita supaya bisa melihat, oh ini sosok yang bagus, ini yang sosok yang kurang bagus. Gitu. Jadi kita seolah-olah seperti belajar udah. Oh, ternyata si tokoh ini kurang bagus ya dalam lakon ini, sehingga hasilnya dalam kehidupan akan menjadi seperti ini. Nah, itu kita sebagai contoh untuk kita lakukan di kehidupan di dunia nyata ini. Jadi ada banyak pesan-pesan yang disampaikan lewat pertunjukan wayang. Kebetulan saya dari kecil suka sekali sama wayang. Dari kecil sampai sekarang. Saya kurang lebih meskipun saya udah tidak sering sekarang menonton wayang, hampir jarang menonton wayang dengan
Tapi nama-nama wayang itu mungkin 85% masih saya ingat. Ya, lakonnya dan lain sebagainya. Nah, ini Jero udah membawa nih. Ini namanya apa namanya, Jero? Ini namanya Blenjong. Oh, Blenjong. Blenjong ini namanya. Nah, ini dia yang bikin sendiri nih. Ini Jero bikin sendiri kan? Ya, bikinan Oke, coba sendiri. angkat balikin Jero. Ini kayak gini dia bentuknya. Oh, nah ini di sini, ini minyak kelapa Jero Ya, ya? minyak kelapanya. Di sini ditaruh minyak kelapa. Terus Ini ada siginya, sumbu. sumbunya. Nah, ini. jadi begini nih sumbunya. Kalau yang wayang klasik seperti Jero ini masih memakai api Ya. dia. Masih memakai api dia. Nih sumbu, terus ini minyak kelapa. Jadi apinya naik di sini. Nah, api itu, nah itu yang dibilang ya. Pendirian manusia itu seperti lampu Blenjong. Jadi